Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali latihan i'rab juz 30. Sudah sampai kepada surat An-Nazi'at pada bagian ketiga. Ya, insya Allah tinggal tersisa satu bagian lagi setelah ini yang melanjutkan pertemuan ketiga ini. Itu kita akan bahas ayat 15 sampai ayat 25. Ya, 27 saya ya. 27 sampai 20 sampai 33 ya. 27 sampai 33. Maaf, ini salah. 27 sampai 33. Ya, saya edit lagi. 27 sampai 33. Ya. Ini istinafiyah dari bagian ketiga dari surat An-Nazi'at. Dan ini kayaknya bagiannya ini sama persis dengan pembagian pertemuan. Ya, pembagian pertemuan. Jadi 4 pertemuan, 4 bagian saja An-Nazi'at. Meskipun di dalam bagian ini ada yang bagian baru, tapi masih bagian dari bagian inti. Ya, yaitu a'antum asyaddu khalqan amis sama. Ya, ini istinafiyah, membuat kalimat baru. Saya zoom ya, untuk lagi untuk Facebook mendapat fasilitas zoom. Ya, antum asyaddu khalqan amis sama. Ya, kemudian jawabannya bana. Ya, ya, as-sama'u ya banaha. Ya, jadi itu adalah istinafiyah bayani dari pertanyaan yang di atas. Kemudian dijelaskan lebih lanjut lagi, rafa'a samkaha fasawwaha. Ya, itu istinafiyah bayani yang kedua. Ya, itu istinafiyah bayani yang kedua. Itu lebih menjelaskan lagi, dia lebih jelasnya dia itu adalah istinafiyah bayani pada banaha. Ya, rafa'a samkaha fasawwa itu adalah istinafiyah bayani untuk banaha. Ya. Kemudian wa'aqtasha lailaha adalah ma'tufat pada rafa'a. Jadi rafa'a samkaha fasawwaha, fa itu melanjutkan rafa'a. Jadi yang meninggikan ya, kemudian menyempurnakan. Dan setelah meninggikan dan menyempurnakan aqtasha lailaha. Ya, menutupnya, menutup langit tersebut dengan malam. Ya. Wa lagi, ma'tufa lagi, akhraja duha, mengeluarkan siangnya. Ya, mengeluarkan siangnya atau mengeluarkan cahaya, terang benderangnya. Duha, seperti yang sudah kita bahas, ada yang bilang itu siang, ada yang bilang itu cahaya yang terang benderang, karena di waktu duha, cahaya matahari pertama kali yang paling terang. Ya, waktu duha itu cahaya matahari pertama yang paling terang. Jadi mengeluarkan cahaya mataharinya di langit tersebut, ya, yang terang benderangnya. Kemudian bagian keempat, ya, istinafiyah itu ayat 30 sampai 33, ya. Nah, ini wal ardu ba'da zalika dahaha sebenarnya. Nah, ininya aslinya itu dahaha, ya. Itu tafsir dari fiil yang dikira-kira di antara wa dan al-ardo. Ya, ada wa dan al-ardo itu ada daha. Ya, daha itu ada di antara waw dan ardo. Ya. Jadi wal ardo ba'da zalika dahaha. Ya, ha itu kan kembali ke ardo. Ya, daha itu tafsir dari fiil yang dikira-kira yang ada sebelum al-ardo. Jadi al-ardo itu adalah maf'ul bih dari fiil yang dikira-kira atau maf'ul bih dari fiil yang ada di depannya, yaitu dahaha. Jadi boleh begitu. Jadi al-ardo maf'ul bihi dari fiil yang ada di depannya, yaitu dahaha, atau maf'ul bih dari fiil yang ada di antara waw dan al-ardo. Ya. Ya, lanjut sama seperti ini. Ya, nanti akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ya.
Ya, ini istinafiyah bayani dari al-ardo ini sebenarnya. Ya, jadi istinafiyah bayani dari al-ardo, ya. Dari bumi itu dikeluarkan ma'aha wa mar'aha, ya. Itu istinafiyah sebenarnya ini istinafiyah bayani dari al-ardo. Lanjut, wa arsa al-jibala. Ya, sama seperti ardo tadi, wa itu melanjutkan jumlah wal ardo tadi, wal ardo ba'da zalika dahaha. Jadi wa melanjutkan al ardo tadi, jumlah al ardo di atas. Al jibala seperti ini, ya, arsaha arsaha adalah tafsir dari fiil yang dikira-kira di antara waw dan al jibala, ya. Jadi boleh dibaca, maksudnya itu bukan dibaca ya, maksudnya arsa itu ada di kira-kira itu. Wa arsa itu ada di kira-kira, wa arsa al jibala, ya, wa arsa al jibala. Sehingga tapi yang disebutkan dalam Al-Qur'an wal jibala arsaha. Jadi wa kemudian al jibala itu maf'ul bih dari fiil yang dikira-kira atau maf'ul bih dengan fiil yang ada di depannya. Jadi maf'ul bih yang didahulukan. Arsaha, arsa fiilnya, ya fi'il madinya, ha adalah kembali ke jibal lagi, ya kembali ke jibal lagi. Ya, kemudian bagian terakhir, ya, mata'an lakum wa li'an'amikum. Ya, mata'akum, dia ada itu mata'an itu adalah maf'ul. Nah, ada dua pendapat apakah dia maf'ul bih atau dia maf'ul li ajlihi. Ya, kalau dia maf'ul li ajlihi, maka yang dikira-kira ada fa'alna zalika mata'an lakum wa li'an'amikum. Kalau itu maf'ul li ajlihi. Kalau maf'ul bih, maf'ul mutlak, antara dua pendapat di sini. Dia maf'ul bih atau maf'ul li ajlihi atau maf'ul mutlak, ya. Kalau maf'ul mutlak, ya, maka dia seperti ini. Matta'akum mata'an. Jadi lihat sama persis kata-katanya. Matta'akum mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini kalau pendapat maf'ul mutlak, ya. Ada dua pendapat para ulama i'rab di sini. Yang kedua adalah dia mata'an di sini adalah maf'ul li ajlihi. Ya. Niat dari tujuan dari fiil. Kalau maf'ul mutlak itu menguatkan fiilnya. Jadi seperti yang wasallimu taslima dan tunduklah setunduk-tunduknya. Wasallimu tasliman dan tunduklah setunduk-tunduknya. Ya, kalau di sini mata'akum mata'an. Jadi kami berikan kesenangan, ya, matta'a, ya, pemberian kesenangan untuk kalian sesenang-senangnya, ya. Lakum bagi kalian wali an'amikum dan juga bagi binatang ternak kalian. Nah, itu kalau dalam artian maf'ul mutlak. Kalau dalam artian sebenarnya saya sendiri lebih pribadi lebih condong ke maf'ul li ajlihi. Jadi fa'alna zalika. Jadi kami melakukan ini semua, ya, melakukan ini semua. Wal ardo ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa abar'aha wa arsadul jibala arsaha. Fa'alna zalika. Kami melakukan demikian ini. Ya, semuanya yang tadi mata'an lakum wa li'an'amikum. Untuk, ya, kesenangan bagi kalian dan bagi binatang ternak kalian. Ya, itu ya. Jadi di situ dan dia adalah statusnya adalah istinafiyah bayani dari ayat 31 dan 32. 31 dan 32. Jadi ya, sebenarnya 30 sampai 32 sebenarnya ya. 30 sampai 32. 30 sampai 32. Ya, kita akan bahas secara mendetail di sini. Ya, aduh ini. Ya. Lupa saya bikin ini. Nah, di sini ya. A antum, a istifham. Istifham terhadap apa? Jumlah ismiyah. Antum mubtada. Asyaddu khobar, ya. Khalqan tamyiz. Ya, ini nanti akan dipelajari di tamyiz 3. Khalqan tamyiz. Ya. Khalqan tamyiz. Ya, jadi sekali lagi pemberitahuan untuk tamyiz 3 biar tidak bingung kita ulang dari awal tapi lebih detail lagi. Jadi khawatir kalau saya mengulangi tamyiz 3
dengan asumsi itu kalau tidak diulang lagi khawatir tidak kuat yang sudah dipelajari di tamis 1 dan tamis 2. Jadi kita tamis 3 diulang dari awal dengan tambahan-tambahan yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Jadi sudah mencakup semuanya. Jadi sudah lebih menyeluruh. Antum asyaddu khalqan. Jadi istifham antum mubtada jumlah ismiyah, asyaddu khobarnya, khalqan adalah tamyiz dari asyaddu. Tamyiz dari asyaddu. Tamyiz itu untuk ukuran, menyatakan ukuran atau menyatakan apa ya namanya. Jadi tidak lengkap kalimat kalau tidak ada tamyiz. Antum asyaddu. Asyaddu apa? Khalqan, ya. Nah, am al-atfu, ya. Jadi dia al-atfu untuk pilihan, untuk mengatakan bukan iya pilihan, ya. Salah satu dari dua, yaitu untuk melanjutkan kalimat ini, tapi untuk pilih, ya. Antum asyaddu khalqan amis sama. Nah, sama ini sendiri adalah mubtada jumlah ismiyah dengan khobar yang dikira-kira. Itu khobar yang hitam abu-abu, khobar di kira-kira, ya. Ya, apakah kalian yang tadi belum dibahas ya? Ini baru masuk ya. Ini baru masuk ya. Ya, ini baru masuk, maaf. Ya, antum asyaddu, antum asyaddu khalqan amis sama. Ya. Apakah kalian lebih berat, lebih sulit khalqan penciptaannya, ya. Amis sama daripada penciptaan langit. Nah, ya, daripada penciptaan langit, ya. Min khalqis sama. Ya. Ya, lanjut. Ya. Ya. Kemudian banaha. Ini adalah jawaban dari istinafiyah bayani dari pertanyaan tersebut, yaitu jumlah fi'liyah, ya, fi'lul madhi, fa'ilnya dikira-kira yaitu huwa, ha menjadi maf'ul bih. Kemudian bikin istinafiyah bayani terhadap banaha tersebut, ya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ya, rafa'a samkaha fasawwaha ini jumlah fi'liyah untuk menjelaskan banaha, ya. Rafa'a fi'lul madhi domir huwa, ya, dengan sekaligus fa'ilnya, ya. Maf'ul bihnya adalah samkaha, ya. Fa, kemudian urutannya setelah rafa'a fa, ya, sebagai urutan sawwaha, ya. Jumlah fi'liyah lagi, domirnya huwa sekaligus fa'ilnya ha menjadi maf'ulnya. Kemudian rafa ini dilanjutkan. Rafa'a fasawwaha wa aqtasha, ya, aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ya, jadi ini melanjutkan penjelasan dari banaha. Banaha dijelaskan dengan ini. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ya. Aqtasha fi'lul madhi af'ala dengan wazan af'ala, domirnya huwa sekaligus menjadi fa'ilnya, maf'ul bihnya adalah lailaha berupa mudhaf ilaihi. Wa melanjutkan lagi dari rafa'a, aqtasha, akhraja, ya. Fi'lul madhi domir huwa sekaligus menjadi fa'ilnya, maf'ul bihnya adalah duhaha. Ya, mudhaf ilaihi. Ya, kita bahas. Ya. Antum asyaddu khalqan, ya, amis sama. Apakah kalian lebih sulit penciptaannya daripada langit, penciptaan langit? Jawabannya tidak. Langit lebih sulit, ya. Allah berfirman tentang penciptaan langit. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh benar-benar khalqus samawati wal ard, ya, penciptaan langit, seluruh langit dan penciptaan bumi, akbaru, lebih besar, min khalqin nas, dari sekedar menciptakan manusia. Surat Ghafir ayat 57. Kemudian dalam Yasin juga Allah berfirman, yang mungkin sudah dihafal, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa
mislahum bala wa huwa khallaqul alim, ya. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard. Bukankah zat yang menciptakan langit-langit, ya, maksudnya lapis-lapisan langit, ya, langit yang berlapis-lapis, dan bumi, biqadirin, maha kuasa, ala an yakhluq, ya, an yakhluqa, ya, dari menciptakan misluha, hal yang semisal dengan itu, bala, ya, benar, ya, bahkan, wa huwal khallaqul alim, dan dialah zat yang maha mencipta lagi maha mengetahui, ya. Jadi jangankan menciptakan bumi, menciptakan manusia. Nah, ini bantahan bagi orang ateis yang menyatakan manusia tercipta dengan sendirinya. Ini kesesatan yang paling jauh, ya. Kesesatan yang paling jauh. Orang ateis, ya, mengatakan tidak ada pencipta di muka bumi ini lebih sesat daripada musyrikin Mekah yang Rasulullah SAW dakwahi, ya. Mereka musyrikin Mekah masih meyakini bahwa yang diciptakan langit dan bumi itu, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, ya. Nah, tapi mereka kekufurannya dua. Kekufuran pertama, melakukan kesyirikan dengan menyangka bahwasanya boleh beribadah kepada selain Allah. Jadi boleh beribadah kepada sesuatu yang mereka anggap malaikat. Mereka menganggap Lata, Uzza, itu dan teman-temannya itu adalah malaikat, nama-nama dari malaikat, dan boleh beribadah kepada malaikat menurut keyakinan mereka, menurut persangkaan mereka. Ya, ini kekufuran pertama orang musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah sebelum diutusnya Rasulullah. Kekufuran mereka yang kedua, mereka mengingkari hari kebangkitan. Ya, nah, di sini yang Allah bantah adalah dua itu, dibantah dua sekaligus di sini. Membantah tentang ketidakpercayaan mereka, ketidakyakinan mereka tentang hari kebangkitan, dan juga di sini. Makanya Allah dengan pertanyaan di sini. Allah ajukan dengan pertanyaan, "A'antum asaddu khalqan amis sama?" Asaddu khalqan amis sama? Apakah kalian lebih berat penciptaannya daripada langit? Karena mereka sudah meyakini yang menciptakan langit adalah Allah. Mereka sudah yakin. Jadi makanya Allah tanya, ya, Allah tanya dengan mendebat, ya. Apa kamu merasa penciptaan manusia yang sangat kecil itu lebih sulit daripada penciptaan langit yang sangat luas, yang tidak punya bolong-bolongnya, yang tidak punya tiangnya, yang tinggi di atas sana, yang luas, meliputi bumi, seluruh bumi? Apakah lebih sulit? Ya, jangankan langit, bumi saja dulu. Ya, setelah langit, bumi. Setelah Allah, ya, bumi pun sulit, besar, lebih besar daripada manusia yang menghuninya. Ya, tapi Allah langsung ambil yang paling besar, as-sama. Jadi yang lebih paling besar yang bisa dilihat, as-sama. Jadi lihatlah langit, bagaimana penciptaannya. Coba dan kamu renungi, apakah lebih besar, lebih sulit menciptakannya? Padahal tidak. Dua-duanya mudah, ya. Menciptakan langit mudah bagi Allah dan menciptakan manusia juga mudah bagi Allah. Tapi di sini dalam pendekatan dari sisi manusianya. Dari sisi Allah mudah, sama saja. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, itu sama saja, mudah. Semuanya mudah. Cuman dari sisi pendekatan kepada manusianya, ya, menurut kalian, yang lebih sulit dari sisi kalian itu, dari sisi makhluk kita, dari sisi kita, pandangan kita, jelas langit lebih susah, lebih besar, lebih berat, ya, tapi dari sisi Allah bukan susah, bukan berat, ya, bukan, ya. Dari sisi kita itu langit itu lebih besar, ya. Jadi lebih kompleks daripada sekedar manusia, ya. Lebih kompleks daripada manusia. Makanya Imam Al-Qurtubi berkata, ya, akhalqukum ba'dal maut, ya. Apakah Allah menciptakan kalian lagi setelah kalian mati? Maksudnya menghidupkan kalian setelah mati. Indakum wa fi taqdirikum, ya. Menurut perkiraan kalian, ya kan? Wa fi taqdirikum. Menurut perkiraan kalian, amis sama, ya, asyaddu amis sama, ya. Akhalqukum ba'dal mauti asyaddu indakum wa fi taqdirikum amis sama, ya. Jadi menurut perkiraan kalian, ya, ini kan dari sisi manusia, ya.
eh, penghidupan kalian kembali setelah kalian mati dengan penciptaan langit, ya, lebih susah yang mana? Harusnya kalau Allah saja mampu menciptakan langit, ya, bahkan nanti juga Allah ganti langit ini, Allah hancurkan langit sekarang, Allah ganti dengan langit yang baru. Allah hancurkan bumi sekarang, Allah ganti dengan bumi yang baru, ya. Itu lebih mudah lagi, apalagi cuman sekedar menghidupkan manusia yang sudah mati. Wahuma fi qudratillah wahid, ya. Dan keduanya menurut kekuasaan Allah, ya, mudah, sama mudahnya. Jadi tidak ada bedanya. Juga seperti firman Allah dalam akhir surat Al-Qiyamah, "Alaisa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta?" Ya. Bukankah Allah yang menciptakan demikian, ya, maha kuasa untuk menghidupkan yang mati? Ya iya, maha kuasa. Sebagaimana Allah menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada, ya, tidak ada menjadi hidup, kemudian dari hidup Allah matikan, ya, kemudian dari hidup Allah matikan, maka tentu Allah maha mampu untuk menghidupkan lagi yang sudah mati, yang sudah ada. Jangankan menghidupkan, mengadakan yang tidak ada saja Allah mampu, apalagi yang menghidupkan yang memang sudah ada. Ya, ini di sini Allah mengingkari, membantah keyakinan kaum musyrikin yang mengingkari tentang hari kebangkitan, ya. Ya, maka maha suci Allah dari anggapan mereka. Di sini juga mereka kekufuran yang lain lagi. Mereka menganggap seakan-akan Allah tidak berkuasa, tidak mampu untuk melakukan demikian. Ya, di sini juga kekufuran yang lain oleh kaum musyrikin. Ya, lanjut. Wal ardo ba'da zalika dahaha. Ya, wal ardo ba'da zalika, ya, banaha dulu ya. Belum selesai ini. Ya. Banaha. Ya, itu jawabannya banaha. Jawabannya adalah banaha. Langit itu diciptakan, kami membangunnya, ya. Ya, dia telah membangunnya. Allah telah membangunnya. Ya, kemudian membangun dengan seperti apa? Rafa'a samkaha fasawwaha. Ditinggikan bangunannya, fasawwaha, dan disempurnakan. Ya, jadi Allah meninggikan langit, ya, menjadikan langit di atas, menjadikan langit tinggi, ya. Wa aqtasa lailaha wa akhraja duhaha. Ya, wa aqtasa lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malamnya, menutup langit tersebut dengan malam sehingga menjadi gelap, ya, dan mengeluarkan cahaya siang, cahaya matahari di siang hari, untuk meneranginya, ya, untuk meneranginya. Wa aqtasa lailaha, ya, jadi menutup langit dengan kegelapan, ya, menutup langit dengan malamnya, sehingga menjadi gelap, ya. Wa akhraja duhaha, dan mengeluarkan siangnya atau menjadikan siangnya sebagai terang benderang untuk menerangi langit. Jadi ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi langit Allah tinggikan, ya, Allah bangun, Allah tinggikan. Jadi berlapis-lapis langit ke atas, Allah bangun, Allah tinggikan, ya. Ya, kemudian Allah sempurnakan tanpa ada bolongan, tanpa ada tiang. Setiap kita kali bangun, lagi-lagi saya ucapkan lagi, setiap kali kita bangun rumah pasti ada tiang, ya. Pasti ada tiang, bagaimanapun tidak mungkin ada atap yang tanpa bertiang. Tidak ada yang mampu menciptakan atap tanpa ada tiangnya, melainkan hanya Allah. Lihatlah Allah menjadikan langit sebagai atap bagi bumi. Langit Allah jadikan atap bagi bumi, dan tidak ada tiangnya. Ya, di sini kekuasaan Allah, maha kuasa Allah di atas langit dan bumi. Langit tidak butuh pada bumi, ya, tidak menyentuh langit, tidak menyentuh bumi, ya. Langit tidak menyentuh bumi, langit di atas dari bumi tidak menyentuh dan tidak butuh pada bumi, dan langit meliputi bumi, ya. Ya, sebagaimana juga nanti ars meliputi seluruh langit dan bumi, ya. Ya. Kemudian
selanjutnya, wal ardu ba'da zalika dahaha. Dan bumi setelahnya itu ya dihamparkan. Ya. Wa itu melanjutkan dari wa ini melanjutkan dari yang tadi, jawaban dari istinafiyah ya. Ini sebagai istinafiyah. Wa-nya sebagai istinafiyah ya. Dan bumi, di sini al-ardo dibaca nasab. Kenapa? Karena dia maf'ul dari dahaha atau maf'ul dari fi'il yang tersembunyi di antara wawu dan al-ardo ya. Ba'da zalika, ba'da zalika dzaraf madzruf. Terhubung kepada fi'il yang di depannya dahaha. Ada yang bilang terhubung kepada fi'il yang dikira-kira. Kemudian dahaha adalah tafsiran dari fi'il yang dikira-kira tersebut. Atau dahaha adalah fi'ilnya yang diakhirkan. Jadi ada dua pendapat. Dahaha adalah fi'il yang diakhirkan. Atau dahaha adalah fi'il yang dikira-kira di antara waw dan al-ardo. Ya. Jadi di situ. Jadi begitu ya. Dahaha sendiri fi'il madhi. Domirnya huwa. Ha menjadi maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya. Ya. Apa kita lanjut lagi? Ya. Ya di sini Allah mengatakan bahwa dan bumi itu setelah langit diciptakan dihemparkan. Jadi bumi itu sudah Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit. Ya, sebagaimana dalam As-Sajdah. Ya, bahwa bumi diciptakan di awal surat As-Sajdah, bahwa bumi diciptakan sebelum diciptakan langit. Tapi ketika bumi diciptakan, bumi baru dihamparkan setelah langit diciptakan. Ya, bumi baru dihamparkan setelah langit diciptakan. Ya, sehingga setelah langit tercipta, bumi terhampar, Allah turunkan air dari langit. Ya, maka keluarlah berbagai macam yang nanti akan setelah ini. Nah, di sini ya. Nah, ini kok sudah terlewat ya. Ya, akhraja minha ma'a wa mar'aha. Terlewat ya itu ya. Ya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Itu benar-benar terlewat. Ini di sini dia. Ya. Ini dia. Ya. Ini. Ya. Ini. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Ya. Jadi ini dulu, ini sampai sini dulu. Jadi setelah Allah hamparkan bumi, maka langit kan menurunkan air. Setelah air turun, dengan turunnya air tersebut, akhraja minha, ya, mengeluarkan darinya ma'aha, air-air, ya. Jadi ada air yang keluar dari bumi, mata air. Jadi ada air yang keluar dari bumi yang mata air. Wa mar'aha, dan tumbuhan-tumbuhannya. Tumbuhan-tumbuhan ini hidup karena adanya air yang keluar dari mata airnya, dan juga karena ada hujan yang turun dari langit yang tidak bisa digapai mata air yang memang keluar dari bumi. Ya, jadi ini setelah bumi dihamparkan, maka dikeluarkanlah air yang ada di dalamnya dan tumbuhan-tumbuhannya yang ada di dalamnya. Wal jibala arsaha, ya. Ya, dan gunung, dan dipancangkannya gunung, ya, dengan teguh, ya, dan dipancangkannya gunung, ya, dan dipancangkannya gunung sehingga bumi tersebut tidak bergetar, ya, tidak bumi tersebut tetap teguh, ya, tidak tidak bergoyang, ya. Sebagaimana gunung cuman ada sedikit saja getaran, sedikit saja pergeseran, maka penduduk bumi sudah merasa ketakutan, ya. Apalagi nanti gunung jika dicabut, ya. Nah, inilah nikmat Allah yang Allah sebutkan. Allah sebutkan di satu sisi Allah membantah
ini sedang membantah keyakinan kufur orang musyrikin tentang hari berbangkit. Kemudian Allah jelaskan ini penciptaan langit begini. Allah meninggikan, menyempurnakan, ya, menyempurnakan, kemudian ya, kemudian Allah ciptakan bumi, ya, Allah ciptakan bumi, Allah hamparkan, kemudian Allah keluarkan mata air dan tumbuhan-tumbuhannya, dan juga Allah pancangkan gunung padanya sehingga dia tidak bergoyang, ya. Nah, ini jadi di sini lagi di samping Allah bantah kekufur, inilah yang Allah Maha Kuasa, inilah kekuasaan Allah. Allah Maha berkuasa melakukan ini semua, ya. Apa masa ini bantahan pertama, ini maksud pertama dari dijelaskan ayat-ayat ini. Allah mampu melakukan ini semua. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Allah lakukan apa yang bisa langit, Allah tetapkan apa yang bisa langit proses. Allah tetapkan pada bumi apa yang bisa bumi proses, seperti keluarnya ini. Langit, keluarnya air dari langit, dan dari bumi juga ada airnya juga, dan dari bumi juga tumbuh-tumbuhan ini juga tumbuh. Ini Allah yang menetapkan, dan bumi ada gunungnya sehingga bumi itu tidak bergerak. Ini semua yang mengatur adalah, yang menciptakan, yang mengatur adalah Allah. Dan ini sudah diyakini oleh kaum musyrikin Mekah. Maka Allah ingatkan kembali. Ini loh yang kekuasaan Allah yang kalian tahu, yang kalian yakini. Masa Allah tidak berkuasa untuk melakukan yang lebih ringan daripada ini? Ya, menurut kalian ini berat. Dari sisi pandangan manusia, Allah yang melakukan yang demikian ini semua, ini sangat berat dari sisi kita. Padahal di sisi Allah sama saja mudah. Ya, di sisi Allah sama saja mudah. Cuman di sisi kita berat. Ini tidak mungkin. Ya, ini sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Tidak ada selain Dia. Ya. Kemudian di sini yang terakhir, mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini semua ya, fa'alna dzalika. Ya, makanya maf'ul li ajlih. Ya, kami melakukan yang semua tadi, bumi dihamparkan, kemudian dari bumi itu dikeluarkan airnya dan tumbuh-tumbuhannya, ya. Dan di bumi itu ditahan dengan gunung sehingga tidak bergoyang, tidak bergetar, ya, tidak bergeser. Mata'an lakum li'an'amikum. Fa'alna dzalika. Kami melakukan demikian. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Sebagai kesenangan kalian. Ya, mata'an lakum. Kesenangan bagi kalian dan bagi binatang-binatang ternak kalian. Ya. Ya, mata'an maf'ul li ajlih dari fi'il yang dikira-kira, yaitu fa'alna dzalika, yaitu fa'ala dzalika, ya. Dia melakukan demikian, atau fa'alna dzalika atau fa'ala dzalika sama. Mata'an maf'ul li ajlihi, ada tujuan dari dilakukan itu semua, mata'an, ya, untuk kesenangan. Mata'an punya sifat, ya. Lakum wa li'an'amikum. Ya, jadi itu jar majrur terhubung kepada sifat dari mata'an yang dikira-kira. Ya, sifat itu ada warna ungu, sifat dari mata'an yang dikira-kira. Ini terhubung ke sini, ke sifat mata'an yang dikira-kira. Lakum jar majrur, wa melanjutkan majrur, ya, wa melanjutkan majrur, wa melanjutkan lagi jar majrur yang kedua, ya, ma'tuf, wa ma'tuf melanjutkan jar majrur yang baru lagi yang kedua, li'an'amikum, ya, li'an'amikum, ya, al-an'amikum, mudhaf ilaihi, ya. Demikian, ya, Allah melakukan itu semua. Maka Allah mengingatkan kita di sini, mata'an, kesenangan bagi kalian dan bagi ini. Berarti ini adalah nikmat yang harus disyukuri, ya. Nikmat yang harus disyukuri. Penciptaan langit tadi Allah itu. Di sisi lihat ya, ada dua sisi di sini. Di satu sisi Allah bantah kekufuran orang-orang yang tidak percaya tentang kebangkitan. Di satu sisi lain lagi juga Allah sadarkan orang-orang yang menganggap tidak ada Tuhan, yang menganggap bahwa semua ini terjadi dengan sendirinya, menganggap alam berbuat dengan sendirinya. Allah bantah. Di sini yang mengatur alam itu ada, yaitu Allah. Yang menciptakan alam itu adalah yaitu Allah.
Allah juga bantah orang musyrikin yang di satu sisi lain yang ketiga, Allah bantah juga kaum musyrikin yang menyangka Allah tidak mampu menghidupkan orang-orang yang sudah wafat. Jika Allah mampu melakukan ini semua, maka tentu Allah Maha mampu lagi menghidupkan orang yang sudah mati. Hari kebangkitan pasti Allah mampu, ya. Pasti Allah mampu. Jangankan demikian. Jadi bumi dan langit saja nanti Allah ganti, ya. Langit dan bumi itu Allah akan hancurkan dan Allah ganti. Langit dan bumi Allah mampu untuk gantinya dengan yang baru, apalagi dengan makhluk yang memang sudah ada dan tinggal dihidupkan kembali, ya. Makanya Allah berfirman tentang makanya di sini mata'an lakum li an'amikum adalah mengingatkan kita bahwa inilah adalah nikmat Allah atas kita semua. Jangan buat kita bagi juga al-an'am, ya, binatang ternak. Binatang ternak itu juga untuk kita juga, ya. Untuk kita juga. Jadi Allah adakan air untuk binatang ternak, tapi untuk binatang ternak untuk kita juga. Karena kita nanti akan makan binatang ternak tersebut, kita akan gunakan untuk keperluan dunia, ya. Jadi itu untuk kembali semuanya kepada kita. Nah, jadi ini bukan sia-sia. Jadi ini tidak ada kesia-siaan. Dan itu kembali kepada kita karena kenapa? Untuk menopang kita beribadah kepada Allah. Jadi sehingga kita bisa jadi sarana untuk kita beribadah kepada Allah. Jadi bukan sia-sia. Jadi penciptaan langit dan bumi bukan sia-sia. Ya, mohon maaf ini live baru ini saya tadi. Ya, kemudian Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan. Ya, jadi Ibrahim adalah orang yang qanitan lillah. Jadi sangat taat kepada Allah. Hanifan, berada di jalan yang lurus. Walam yaku minal musyrikin. Dan dia tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Di sini Allah banyak dalam Al-Quran Allah menyebutkan Ibrahim karena orang kafir Mekah, musyrikin Quraisy itu mereka meyakini berada di atas agama Nabi Ibrahim. Maka Allah bantah Nabi Ibrahim itu adalah orang yang taat kepada Allah. Nabi yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim berada di atas jalan yang lurus, ya. Berada di atas Islam, ya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim bukan lam yaku minal musyrikin, bukanlah orang musyrik seperti kalian. Yang keempat, Nabi Ibrahim syakiron li an'umih, ya. Orang yang sangat bersyukur terhadap nikmat yang Allah yang berikan kepadanya. Ya, di sini nih ya. Syakiron li an'umih. Jadi empat ini sifat Nabi Ibrahim yang tidak kalian miliki wahai musyrikin Mekah. Kalian mengaku-ngaku pengikut Ibrahim, Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim bukan adalah seorang yang taat kepada Allah, sedangkan kalian banyak melakukan kekufuran, banyak melakukan dosa dan maksiat. Ya, hanifan, Nabi Ibrahim di atas jalan yang lurus, sedangkan kalian berada di jalan menyimpang. Walam yaku minal musyrikin, Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan kesyirikan, sedangkan kalian melakukan kesyirikan. Syakiron li an'umih, Nabi Ibrahim mensyukuri segala nikmat Allah, sedangkan kalian mengkufuri nikmat Allah, ya. Kalian mengkufuri nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah tuntun dia kepada dan beri petunjuk dia kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan balasannya maka Allah, nah ini ya, karena Ibrahim punya yang tadi, maka Allah tetapkan dia, Allah pilih dia dan tunjuki dia ke jalan yang lurus. Makanya kita untuk tetap berada di jalan yang lurus harus ummatan qanitan, harus menjadi umat yang taat, qanitan lillah, yang taat kepada Allah. Hanifan, harus tetap terus berada di jalan yang lurus. Walam yakun minal musyrikin, ya. Tidak pernah melakukan kesyirikan, jangan menjadi termasuk orang yang musyrik, ya. Syakiron li an'umi, yang bersyukur kepada segala nikmat Allah. Maka di sini sifat Ibrahim yang harus diteladani oleh kita, ya. Ya, ila sirat, ya, wahadahu ila sirat, sehingga Allah memilihnya, istabahu wahadahu ila siratim mustaqim, dan Allah tetapkan dia di atas jalan, tunjuki dia di atas jalan yang lurus. Nah, makanya ini wa atainahu fid dunya hasanah, Allah berikan dia di dunia kebaikan,
wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan Ibrahim di akhirat menjadi termasuk orang yang beruntung, yang soleh, yang dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah berfirman melanjutkan lagi di dalam surah An-Nahl ini, "Tsumma," kemudian auhayna, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, auhayna ilaika anittabi millata Ibrahima hanifa, untuk mengikuti agamanya Ibrahim yang lurus, yang hanif, ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah orang yang musyrik. Jadi di sini Allah bilang, turunkan firman-Nya, wahai kaum musyrikin, ya, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengikuti Nabi Ibrahim yang kalian klaim-klaim itu kalian pengikutnya. Nabi Muhammad juga pengikut agamanya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim kan Muslim. Nabi Muhammad juga Muslim. Jadi sama-sama mengikuti Islam. Sama-sama Muslim dua-duanya. Ya. Jadi kalian, kalau kalian memang mengikuti agamanya Ibrahim, ikutilah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mengikuti apa yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim, maka minal musyrikin, dan dia juga bukan termasuk orang yang musyrik. Ya, ya demikian. Inilah di antara mataan lakum wa li'an'amikum, mengingatkan tentang hak-hak Allah atas diri kita. Setelah segala nikmat tadi Allah ininya, Allah punya hak, ya. Jadi harus kita imani kalau Dia maha mampu untuk membangkitkan orang yang mati, dan harus kita syukuri nikmat yang tersebut. Bagaimana cara mensyukurinya? Yang pertama tadi itu, ya, yang paling asasi, tidak menyekutukan Allah, tidak mengkufuri Allah. Yang kedua adalah taat kepada Allah, ya, berada di atas jalan yang lurus, ya, dan sehingga dengan itu kita mensyukuri segala nikmatnya. Meskipun segala amalan perbuatan kita itu belum mampu memenuhi hak-hak Allah, tidak akan pernah mampu untuk memenuhi hak Allah. Cuman dengan rahmatnya, kita cuma sekedar melakukan kewajiban semampu kita, semaksimal. Kewajibannya semaksimal kita, dan pahalanya urusan Allah. Jadi kita tidak mampu, jangankan untuk menagih surga, ya, membalas nikmat dunia saja, itu tidak mampu. Apalagi sudah meminta yang lebih. Meskipun demikian kita diperintahkan untuk minta surga, boleh. Ya, jadi memang harus minta surga yang paling tinggi, bahkan mintalah surga Firdaus. Ya, jangan neko-neko kalau minta kepada Allah. Ya, Allah Maha Mampu. Jadi Allah akan menguatkan sehingga kita mampu mengamalkan amalan-amalan yang tinggi sehingga kita bisa masuk ke surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikianlah bagian ketiga An-Nazi'at. Alhamdulillah lebih cepat, ya, karena memang cuma sedikit, ya. Insya Allah bagian keempat sisa dari An-Nazi'at besok. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.